Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota muda Mahacita UPI telah melaksanakan penelitian di Gunung Gede, tepatnya di jalur pendakian Via Putri. Dengan isu lingkungan yang ada seperti banyaknya sebaran sampah yang ditemukan, menarik perhatian kami untuk melaksanakan kegiatan di Gunung Gede, tepatnya di jalur pendakian Via Putri. Metode penelitian yang kami lakukan adalah wawancara kepada pendaki dan juga pengelola untuk mengetahui bagaimana kesadaran terhadap isu lingkungan. Dan metode yang kedua adalah melakukan observasi secara langsung untuk melihat sebaran sampah dan juga fasilitas pembuangan sampah di Gunung Gede Via Putri. Harapannya dengan adanya penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran lingkungan, baik itu bagi kami, pendaki dan juga pengelola yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dulu ya. Gunung Gede merupakan salah satu destinasi pendakian populer di Jawa Barat. Gunung ini berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Pendaki akan dihidangkan dengan hamparan sabana yang indah dan memukau. Gunung ini berada di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur, dengan ketinggian 1000 sampai dengan 2958 mdpl. Pada saat ini, kesadaran terhadap lingkungan menjadi isu penting di Gunung Gede. Sayangnya, masih banyak pendaki yang kurang memahami pentingnya pengelolaan sampah selama pendakian. Hal ini berdampak negatif tidak hanya terhadap keindahan alam, tetapi juga ekosistem yang rentan. Untuk tumbuhan atau hewan-hewan yang ada di sini tuh apa? Sangat buruk ya, karena kesian ke tumbuhan sama hewan-hewannya ya. Jadi si alam-alamnya itu tercemar sama sampah-sampah yang plastik ya kayak gitu. Kondisi alam seperti tanah, udara, hewan, dan tumbuhan menjadi suatu kepaduan ekosistem yang harus kita jaga dengan memaksimalkan fungsi fasilitas yang telah tersedia, seperti papan himbauan, serta tempat pembuangan dan penyetoran sampah. Diharapkan bisa mengurangi sebaran sampah yang masih sering ditemukan, baik di area camp ataupun jalur pendakian. Dampak dari adanya sampah yang menumpuk atau dari titik-titik tertentu? Pertama kan pasti lingkungan ya, lingkungan jadi kurang bagus ya. Kedua, image pencitraan jadi kan nggak baik juga. Pernah dengar berita berapa bulan lalu ada pendaki orang asing ya, nah, dia punya statement yang buruk gitu. Dia bilang kalau pendakian gunung di Indonesia itu nggak bisa tersesat, ngikutin aja sampahnya. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pendaki tentang pentingnya menjaga kebersihan selama pendakian. Melalui edukasi dan kampanye lingkungan, diharapkan setiap pendaki dapat memahami bahwa tanggung jawab menjaga alam adalah tugas bersama. Mengelola sampah dengan benar adalah salah satu cara paling sederhana, namun berdampak besar dalam menjaga kelestarian Gunung Gede. Pengelola sampah sih di sini udah bagus. Maksudnya sampah yang datang dari pendaki itu udah dikelola dengan baik ya. Saya lihat di bawah tuh udah oke lah gitu. Aktivitas pengelolaan sampah ataupun solusi. Ya paling itu tadi saran saya, banyakin himbauan, tapi himbauannya itu yang bentuknya menarik, jangan cuma tulisan bawa turun kembali sampahmu, dikasih gambar apa gitu yang
kira-kira banyak sampah. Melalui pengetahuan dan kesadaran lingkungan yang tinggi, kita berharap dapat mengupayakan pendakian yang tidak hanya menikmati keindahannya, tapi juga menjaga dan melestarikan alam tersebut. Bersama-sama, kita bisa memastikan bahwa lingkungan menjadi prioritas untuk keberlangsungan ekosistem yang stabil. Dari pihak pengelola rutin nggak melakukan pengecekan gitu terkait kondisinya? Sebenarnya gini, karena tupoksi dari petugas terutama itu kan banyak ya. Pasti ada jadwalnya masalah maintenance bagikan dan pengecekan papan informasi dan sebagainya, itu selalu ada, dan biasanya jangka sekitar 3 bulan sekali biasanya pengecekan, apalagi terkait dengan masalah fasilitas yang memang dari negara itu kan harus dirawat betul-betul, walaupun secara realita mungkin banyak, sekarang pun banyak yang rusak gitu. Dari kebijakan yang kita buat, karena kita kan pendekatannya pendekatan sosial gitu sama lingkungan. Untuk blacklist kan datanya mungkin akan sedikit ya, pendaki juga akan sedikit besar, tapi kita akan sosialisasikan hal tersebut. Antisipasinya yang kita lakukan, paling kita jatuhannya dengan denda. Dendanya seperti apa? Bukan denda uang ya, karena akan sensitif. Jadi kita terapkan dendanya itu pengadaan trash bag. Pengadaan trash bag itu biasanya kalau tergantung ya, kalau misal sampahnya kita lah rata-rata lihat dari jumlah rombongannya. Misal rombongannya agak banyak, berarti dendanya akan dilipatkan terkait dengan masalah pengadaan trash bag. Kenapa fungsinya seperti itu sebagai bentuk edukasi, buatnya. Lu misal buang sampah di sini, ya lu ngerjain gua kan harus ngebersihin ya gitu. Terus ya antisipasinya kalau lu mau ngerjain gua buat ngebersihin sampah, ya lu adain barangnya seperti itulah. Watch the sunset fade the same. Echoes call my name. Time was gentle in those days. Held me in its Di atas juga ada es batu. now the world stands fast away. Lost in neon charms. Hai. Walking down old dusty roads. Past the fields of gold. Ih, kita semangat kakak. Underneath the stars. Lagi santai Time kawan. always freeze, but here we are. Summer days in slow motion. Where did they go? Underneath the endless sky, we can see things. Now I'm drifting like the leaves on an autumn wind, chasing shadows of a time that I can't rescind. Photographs and pictures, memories we made, whispers of a long lost train echo through the shade.